dari Universitas Suryo. Perkenalkan, saya Nikmatur Rasyidah, mahasiswa program studi ilmu administrasi negara. Saya Happy. Saya Wahyu. Dewan Juri yang terhormat, judul artikel ilmiah kami adalah Penguatan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Proses Pemilu dan Hasil Pemilu. Jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi tugas dan kewenangan para penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah Bawaslu sebagai pelaksana tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, baik dari sisi proses dan mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri. Tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu tertuang dalam pasal 93 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 94, yaitu terkait Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, serta melakukan penindakan pelanggaran pemilu dan penindakan sengketa pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya telah memberikan penguatan terhadap tugas dan wewenang Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Namun, di sisi lain, kewenangan Bawaslu masih terbatas dalam memainkan perannya yang lebih strategis, yaitu dalam hal penanganan pelanggaran-pelanggaran pasca penetapan suara di tingkat nasional. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami perubahan yang fundamental, salah satunya dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa MK diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Maka konsekuensinya adalah peran MK lebih berkaitan erat dengan masalah politik, di mana perkara perselisihan hasil pemilu sejauh ini yang paling banyak yang disidangkan di MK. Pada pemilu tahun 2009 terdapat 627 perkara, pemilu 2014 terdapat 702 perkara, dan pemilu 2019 lalu terdapat 339 perkara. Maka fakta bahwa peran MK ternyata lebih banyak untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu jika dibandingkan dengan kewenangan utama MK sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang. Jelas, ini terjadi suatu pergeseran fungsi utama MK yang tidak terbantahkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah tepat jika MK memutus perselisihan hasil pemilu yang sejatinya merupakan suatu perkara politis? Tentu, hal itu juga akan menimbulkan tantangan bagi para hakim konstitusi untuk menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, serta keterbatasan waktu dalam memutus perkara. Gagasan kami adalah memperkuat Bawaslu. Selain sebagai pengawas, Bawaslu juga harus diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu, yaitu melalui pembentukan suatu organ khusus yang tetap menjadi bagian dari Bawaslu RI. Urgensi memperkuat kewenangan Bawaslu didasari oleh dua alasan, yaitu adanya fakta tentang penumpukan beban perkara yang ada di MK dan upaya memutus fenomena judicialization of politics yang mungkin terjadi di MK. Hal ini sebagai kebutuhan yang sangat vital dan mendesak untuk direalisasikan. Apalagi pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak. Dengan diadopsinya dua fungsi tadi, nama Badan Pengawas Pemilu dapat diubah menjadi Badan Pengawas dan Penyelesai Sengketa Pemilu. Kelebihan dipilihnya Bawaslu sebagai penyelesai sengketa pemilu karena sifat lembaga Bawaslu adalah aktif, yaitu memberikan input yang luar biasa dan secara kelembagaan juga sangat besar. Maka, sudah seharusnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu ditambahkan kepada Bawaslu. Langkah untuk memperkuat kewenangan Bawaslu ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada aturan pemilu yang ada, karena kelembagaan dari organ khusus yang dimaksud cukup bersifat delegative provision, maka tidak harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, tetapi pengaturannya dapat dimasukkan pada undang-undang pemilu yang sudah ada, sehingga untuk kemudian wewenang menangani segala sengketa dalam proses pemilu dan hasil pemilu dapat dilakukan secara satu atap di Bawaslu. Dewan Juri yang terhormat, demikian presentasi singkat kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dari Ngawi untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu kuat, demokrasi sehat.